warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fid din wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliyaihi sholihin wal ulama il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke halaman 137 baris keempat dari atas. Namun sebelumnya seperti biasa jangan lupa ngopi rokok. Ngorok ngopi rokok, ngolah pikir rokok. Bapak-bapak yang mau ngopi silakan ngopi, yang mau rokokan. Kopinya dibikin dulu, yang belum bikin silakan. Santai aja. Ngorok ngopi rokok, ngopi ngolah pikir rokok sing rokok. Sapa wong kang gelem ngolah pikire bakal merok perkara-perkara sing pokok. Jadi enggak kegoda terhadap hal-hal yang tidak pokok. Mubazir. Yang pokok-pokok kita tahu. Tapi ngorok juga ngopi rokok, ngolah pikir roh yang paling pokok. Dalam hidup ini ya yang paling pokok rohnya. Kalau nggak ada rohnya ya nggak bisa mikir. Kalau nggak bisa mikir ya nggak bisa ngolah pikir gitu ya. Monggo silakan. Olah pikir itu penting karena dia adalah pusat seluruh gerak tubuh kita, ya kan? Pusatnya dari otak. Jadi kalau di sini udah mulai pecah gitu terus berarti saluran yang ada ini nggak bisa berbuat apa, nampak. Geraknya harus ditanggung. Itu sudah nyata. Pikiran ini luar biasa. Jadi pikiran inilah yang menggerakkan seluruh anggota tubuh kita, pusatnya. Makanya hidup ini ya sebetulnya Allah ciptakan kita supaya hidup ini senang. Kita disuruh senang, nggak ada orang hidup. Gusti Allah menciptakan kita disuruh susah, enggak. Disuruh mudah, supaya hidupnya mudah, lapang, mudah. Yuridullah bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian itu supaya hidupnya mudah. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak sekali-kali Allah menghendaki kalian itu hidupnya susah. Jadi Allah nggak mungkin bikin baik. Kalau kita susah, kita sulit, kita menderita, jangan nyalahkan Tuhan. Tuhan itu nggak kurang apa-apa, sempurna. Kurang apa Tuhan memberikan fasilitas kita, dikasih hidup dengan seluruh fasilitasnya, digelar alam semesta untuk kebutuhan hidup kita di dalam alam ini. Supaya kita nggak susah. Jadi susah senang itu tergantung gerakan kita, sikap kita tergantung otak kita, pikiran kita.
Jadi kalau pengen senang, pengen bahagia, pikiran. Pengen menderita, pikiran. Nih, tak contohkan dikit. Silakan yang ngopi-ngopi silakan. Ya, tangan tak contohkan. Ya kalau kakinya pegel, semutan, boleh melonjor. Namanya juga apa? Nyantai aja lah Pak, nyantai. Hidup ini harus santai. Serius tapi santai. Ya, jangan tegang. Ayo ngopi silakan. Nanti tak contoh ya. Oke ya. Tinggal pilih. Pengen bahagia apa menderita hidup ini. Saya yakin nggak ada orang yang pengen menderita. Kok jangan ada rasa penderitaan, kontrol pikiran kita. Kenapa? Ketemu sebenarnya. Jangan nggak boleh bergantung kepada makhluk. Kita mengharapkan kebahagiaan dari makhluk itu susah Pak. Dia juga butuh dia. Butuh. Makanya Allah Somad. Hanya Allah satu-satunya tempat menggantungkan segala harapan. Makanya Qul huwallahu Allahus Somad. Ini nanti hubungannya dengan kitab yang barusan kita baca. Ini mukadimah aja. Sambil itu menunggu yang bikin kopi. Oke ya. Yang mau nyender kalau apa kegeri pegel boleh nyender. Biar bikin kopi sambil kopi rokokan. Namanya juga ngorok. Kan tabarukan kalau barukan udah selesai ya kan. Cuma dengan mau Quran angan-angan sama nanti yang mau kitab juga angan-angan sama nanti udah kan. Ya. Tinggal kita ini input sudah masuk. Itu ya. Input sudah. Nah, input ini kita jadikan bahan proses berpikir. Ya, ini namanya ngolah Yeah. Kalau nggak ada bahannya apa yang mau diolah? Mau nyari asam, nggak ada asamnya, nggak ada garamnya ya nggak bisa. Ini kita udah ada masukan. Jadi metode ngaji kita emang begini Pak. Kita cari input supaya dengan input ini kita punya bahan proses berpikir. Kalau nggak ada bahan ini kan mau ngomong apa? Paham ya? Oke. Jadi kembali. Ini tahun baru Pak. Harus punya pola pikir yang baru. Tentunya pola pikir yang baru, pola pikir yang bisa meningkatkan. Jangan malah kendu. Jangan tahun barunya dimeriah-meriahkan, dirame-ramekan, muhasabah, habis muhasabah malah ngedon. Ini benar. Habis muhasabah, habis dicas akhir banget. Baterainya kalau habis dicas powernya cakep Pak. Ini habis dicas melempem. Lucu ya? Lucu. Ini perlunya gini. Jadi pola pikir yang penting karena pikiran ini adalah pusat pergerakan anggota tubuh. Kita senang atau susah dari sikap tubuh. Sikap tubuh digerakkan oleh pikiran. Paham ya? Oke. Pikiran ini kan dapat masukan Pak. Ya kan? Ya. Masukan bisa dari mendengar, bisa dari melihat langsung, bisa dari membaca. Masuk. Ketika yang kita dengar, yang kita baca, yang kita lihat sesuatu yang membawa daya tarik pada diri kita, muncul nggak keinginan? Ada keinginan muncul dari mana? Nafsu, hawa. Keinginan itu hawa. Nafsu sih nggak seberapa. Hawanya ini yang bahaya Pak. Ayo, pengen apa aja kita ngomong. Nafsu sih masih bisa hawa ini Pak. Keinginan. Dari sinilah mulai mendorong-dorong ke pikiran. Paham ya? Mulai mikir.
Makanya ketika kita memiliki keinginan, kesukaan apa saja itu mesti Pikiran. Nah, urung keturutan kepikiran terus. Awalnya cuma kepikiran. Lama-lama pikiran ini liar kalau nggak dikendalikan. Karena pikiran ini liar, akhirnya apa? Dia cari juga teman, boleh-boleh. Caranya alladzi yuwaswisu fi sudurinas, membisik-bisikkan ke dalam dada manusia. Yaitu hati yang tadinya cuma kepikiran, lama-lama jadi keinginan. Keingetan. Mana kepikiran terus, keingetan terus. Paham ya? Udah. Oke. Nah, berdasarkan dari dorongan nafsu tadi muncul, ya kan? Muncul kan di pikiran kita kan? Kadang-kadang ada nggak itu? Pikiran ini bisa baik, pikiran juga bisa tidak baik. Paham ya? Pikiran itu bisa positif, bisa negatif. Nih, ini nanti asik nih Pak. Nggak apa-apa ini ngorok dulu. Ini mau gampang dipahami. Belum silakan. Udah ya. Jadi pikiran itu bisa positif, bisa negatif. Pikiran itu bisa baik, bisa jahat. Ini betul. Bisa baik, bisa buruk. Ini dulu ya. Ketika pikiran itu baik, ingat, ketika pikiran seseorang positif, pikirannya baik, oke ya, ingatannya baik. Ketika pikirannya baik, akan mengeluarkan tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik bukan berarti enggak gitulah. Tutur kata yang baik itu seperti itu, awalnya nggak bisa. Ayo ambil ini boleh serowong ini omongan halus nggak bisa. Jadi tutur kata yang baik itu adalah qaulan sadida, perkataan yang sadid, perkataan yang berat, perkataan yang berbobot, perkataan yang mengandung isi. Isinya apa? Ya sesuai dengan definisi baik. Al-khair kan baik itu. Al-khairi wa mayan paruhu, bayan paruh jamaah tahu itunya, bayan dulu ke akhirat. Sesuatu dianggap baik apabila sesuatu itu manfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk jamaahnya. Dan Allah ridho. Kalau manfaat diri, manfaat jamaah di dunia, Allah ridho. Kira-kira di akhirat manfaat gak? Manfaat Allah ridho. Yang kita gapai ridho Allah. Itu ungkapan yang baik. Ucapan yang baik muncul dari pikiran yang baik. Oke. Ya. Jadi sikap yang baik itu mengiringi pikiran yang baik. Bisa dipaham bahasa apa ya? Oke ya. Setelah pikiran baik diiringi sikap yang baik. Ya Pak ya. Udah ya. Apa? Bukan sikap, gini, urutannya, iring-iringannya. Pikiran yang baik diiringi dengan ucapan, perkataan yang baik, kemudian perkataan yang baik akan diiringi dengan sikap yang baik. Hasilnya sama dengan baik. Hasilnya sama dengan senang apa tidak? Ketika jenengan pikirannya bagus, bersih, jernih, kemudian betul kata dengan berbobot, bawa manfaat buat jamaah juga, terus sikap sampean baik, orang senang nggak? Ketika sampean melihat orang itu senang dengan sebab perbuatan jenengan, rasa apa yang sampean rasakan apa dalam diri? Senang apa susah? Bahagia apa menderita? Bahagia. Itu tempat bahagia. Bukan dari orang lain. Bahagiakan diri sendiri. Dan semua bersumber dari jiwa atau hati qalbun yang salim. Qalbun salim. Hati yang selamat, qalbu yang selamat.
Yauma la yanfa'u malun wala banun ya ila man atallah bi qalbin salim. Suatu hari nanti harta nggak ada manfaatnya, anak nggak ada manfaatnya, kecuali orang yang datang menghadap hadirat Allah dengan qalbu yang salim, tidak terkontaminasi. Keren ya? Oke, lagi sekarang. Dia udah selesai ini. Ini ngorok ceritanya. Tadi pikiran yang positif. Ketika pikiran kita negatif, ya didorong oleh hawa nafsu. Ketika pikiran negatif itu bisa muncul karena iri, kepengen bisa ini dia ternyata nggak bisa, akhirnya dengki, gitu kan? Muncul pikiran kan? Itu ya kadang-kadang ya. Ketika pikiran negatif, pikiran ini jelek, orang lagi pikiran jelek, tutur katanya baik atau jelek? Lihat wajahnya aja, berdampak apa tidak? Diajak ngomong baik-baik, rogas, gitu ya kan? Tutur kata. Pikiran yang buruk akan diiringi dengan tutur kata yang buruk. Mencela, menghujat, mencaci maki, nyumpahin barang itu kayak apa? Ada yang gitu ya? Banyak. Mulai melihat di YouTube, di medsos, adanya cuma kayak. Iya, ketika pikiran sudah buruk, tutur katanya buruk, pikiran jahat, tutur katanya jahat, akan diiringi dengan sikap yang awas kalau ketemu ya. Gitu ya kan? Apa ini terang-terangan tak santet begitu ya? Sikap bukan itu. Nah, oke. Ketika orang pikirannya sudah buruk, jahat, ucapannya jahat, sikapnya jahat, terakhir yang mengiringi rasa apa? Rasa senang? Apa rasa kecewa? Bahagia apa menderita? Menderita. Kalau kabeh dewi, pokoknya kita cuek-cuek aja. Orang jahatin kita cuek-cuek aja. Santai-santai aja. Gelatinnya dewi tersiksa karena dewi dia coknya malah guyang-guyang seneng-seneng. Benar enggak? Bisa dipahami? Bisa diterima akal? Bisa. Bisa dipastikan? Bisa. Bisa dibuktikan? Bisa. Ayo buktikan. Silakan. Makanya ketika ada hal-hal kita menghadapi sesuatu, nggak usah gitu. Dia sedang bermasalah dengan dirinya, belum selesai dengan dirinya. Bagaimana bisa menyelesaikan yang lain sama dirinya aja belum selesai? Lihat pikirannya, mesti lagi rumah. Nah, sebetulnya bukan dia yang jauh, pikirannya lagi rumah itu. Ya enggak ada, jangan sukudon sama orang muda. Pikirannya lagi rumah. Makanya orang Jawa itu punya tahapan, Pak, punya tangga 4. Tangga untuk nenek moyang kita. Urip iku pisang kudu bisa tata salira. Nek wis iso tata salira, lagi tata negara. Nek wis tata negara lagi tata buwana. Nek wis iso tata buwana lagi iso tata surya. Nek Jawa Barat orang itu harus pertama yang harus dilakukan tata salira. Coba tiga. Mudah-mudahan cocok. Tata salira. Kalau sudah bisa tata salira, baru tata negara. Tata saliramu aja belum beres kok mau tata negara. Oh, nek wis iso tata salira dadi RT ya apik, dadi WRW ya apik, dadi lurah ya apik. Wis tata salira dulu, baru tata negara. Setelah tata negara, baru tata buana. Nah, baru tata surya. Tahu tata surya? Surya itu Matahari. Matahari. Baru kamu bisa menjadi matahari dan dunia. Seperti Rasulullah, anta samsul, anta engkau adalah matahari dan engkau adalah bagaikan bulan. Bulan menerangi di waktu malam,
matahari memberikan penerangan di waktu. Keren nggak? Keren nggak? Bisa buat bahan khotbah siapa tuh sih? Kalau yang mau makilin saya khotbah di Baitul Makmur, besok materinya itu biarin masjid nggak usah nyiapin amplop, saya nyiapin amplop 500.000. Tenang, saya baru terima duit dari cukup buat amplop ini. Apa-apa lah, sisanya baru buat promosi juga. Asik kan? Keren tuh. Oke ya. Itu begitu Pak. Itulah bahagia itu bisa tempat itu orang Jawa. Orang tempat kita itu. Nah ini kata saya ya Allah. Nopo-nopo ilmu orang itu. Asik ya. Jadi ini perlu yang mau kopi, rokokan. Ini malah yang melekat itu ini Pak. Mereka bisa. Jadi mengiringi Pak. Semua beriringan. Semua tadinya yang itu. Yang ada ya nafsu, pikiran, hati. Enggak? Nafsu, pikiran, ucapan, sikap, rasa. Ini benar urutannya. Pada zaman rasanya dewi lah hasil muhasabah kok. Hasil muhasabah dan tahun supaya di tahun ini dengan lebih bahagia, lebih barokah. Wes toh. Enak. Wes enak. Insya Allah kalau ini sudah, wes toh. Duitnya lebih melimpah dari 2024. Terus orang sana burung kami barang orang sana. Ini masuk juga ya. Burung ini. Tenang Pak. Oke ya. Baik sini. Aja tegang. Jangan kayaknya itu bukan ilmu terlalu tinggi enggak. Ini ilmu dasar. Dasar apa bukan Pak ini? Dasar. Memang dasar itu adanya di dalam. Dasar lautan adanya di dalam laut, bukan di permukaan. Yo ini menyelam. Ini benar loh. Menyelam itu ke dalam apa keluar? Makanya tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Terusannya Pak Imam ya kan? Oke, asik ya Pak? Asik, itu. Boleh nggak kita tebak-tebakan? Mau Pak? Bedaannya gampang. Aku tak nyanyi. Nek sampean iso nerusno terus. Saya tak nyanyi. Kalau jenengan bisa lanjutkan yang kompak ya. Yang kompak ya. Serius nih? Siap? Siap. Misalnya contoh. Gundul, pacul, itu bisa. Nah ya, saya nyanyi, jenengan yang kompak bareng-bareng melanjutkan ya, sampai selesai. Melanjutkan sampai selesai. Oke. Tadi contohnya gundul, pacul, gembele. Sampai habis ya. Terusin ya. Zaman kalau nggak fokus nanti kepleset loh. Saya tak fokus dulu. Pada hari Minggu turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Murah.
cewek nggak apa-apa. Ini tak percaya lagi mesti lain. Ya. Barusan ngapain Pak? Nyanyi. Barusan ngapain? Nyanyi. Enak aja lah, kotor-kotor dianggap nyanyi. Ngaji. Kita niatnya mau nyanyi apa mau ngaji? Ngaji. Nyanyi kan enggak kemarin. Tuh, ya kan? Baru dites, Bapak sudah tidak paham dengan apa yang sampai lakukan sekarang. Tadi niat di rumah mau ngaji, mau nyanyi. Ngaji. Nah, ini tadi Nyanyi. loh. Sekarang yang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ngaji apa nyanyi? Ngaji. Nah, cuma tetang ini jamu nyanyi. Artis Sofia. Oke. Kalau ngaji, berarti ada sesuatu yang dikaji. Oke. Ketika jenengan melantunkan kajian barusan tadi itu dengan irama tak tik tuk tik tak suara kayak udah tadi, ya kan? Kita sepakat ngaji ya. Ya. Apa yang terlintas di benak jenengan semua? Boleh jawab masing-masing. Apa mungkin? Jangan mau nyanyi ya? Nah, Yang ngaji nggak? Pakai irama itu nggak? Iya. Lanjutin saya nggak? Iya. Nah, terlintas nggak dalam hati? Oh, Pak. Kita Sama siap. lesan kemana hatinya? Lesan kemana hatinya? Mama. Sudah sejalan ya? Tidak perlu yang gerakan nampak untuk melihat berbeda. Gimana Pak Nyoto? Ya intinya di hari Minggu kita ini jalan-jalan, duduk di depan sampai Pak Kusir yang sedang bekerja ngendarai kuda biar jalannya terarah. Itu syairnya. Kan yang saya katakan apa saja yang terlintas dalam benak sampean. Ayo siapa yang mau jawab? apa? Om Beri mau jawab juga boleh. Om Beri. Ya, oke. Biar nggak berpanjang-panjang. Satu, ada anak. Satu ada anak. Iya. Anaknya ikut jalan-jalan ke kota. Ikut sama siapa? Ayah. Ya. Berarti ada anak, ada ayah, bukan bapak. Pada hari Minggu tutur Bapak. ayah kan? Iya. Oh iya. Oh, paham Pak. Kemana? Ke kota. Hari apa? Minggu. Jadi ada waktunya. Ya kan? Ada yang memanfaatkan waktu untuk jalan-jalan ke kota. Ada tujuan yang ditempuh kota bersama ayah. Jadi ada anak, ada ayah. Yang lagi jalan-jalan ke kota pada hari Minggu. Terus ada apa lagi? Teman. Sopir. Udah. Ada apa lagi? Supirnya Hah? Pak Kusir. Dilman. Ada Dilman. Terus ada Kusir. Kusirnya mengendalikan Udah supaya baik jalannya. baik jalannya. Oke, lalu enak. Apa anak jelas. Ketika jenengan pada hari Minggu turun ayah ke kota. Ya jelas kan, ada anak ikut ayah, sudah terjawab. Naik apa Pak? Teman. Dilman. Ketika lesan mengucap Dilman, apa yang terlintas di benak Bapak? Aku tak Al-Quran, tak enteni jawabannya. Apa sih? Dilman. Bisa jawab, Bro. Jawab, Pak. Saya nggak bisa. Kuda ada gerobaknya. Iya, ya gerobak kan semua. Terus apa lagi? Dan roda. Di situ juga ada gerobak tadi bilang Dilman. Ada kudanya.
Kok duduknya di muka ya? Belakang duduknya. Ada tempat duduknya kanan, kiri, depan. Ya, muter. Ini buat kusir yang di depan, kanan kiri buat yang depan. Terus ada roda. Rodanya di mana, Pak? Sampai kanan kiri. Kanan kiri. Nah, ini itu ngerti dari samping kanan kiri, ngerti mana roda. Rodanya di mana? Di bawah. Di bawah, ya kanan kiri, tapi rodanya di bawah. Iya. Masa rodanya boleh balik-balik namanya. Oke ya? Oke. Hilman, Pak. Ya. Terus Hilmannya dikendalikan Mesir kan, ditumpangi anak sama bapak. Hilmannya berada di mana? Belakang kuda. Belakang kuda itu apa? Di belakang. Tengah. Di belakang? Kuda. Di belakang? Kuda. Ada ragu. Di belakang kuda gitu loh. Ya. Kuda. Tengah. Oke ya. Rodanya? Di bawah. Ini di bawah, tapi ada di mana? Letaknya di bawah, tapi ada di mana? Di keberadaannya bagaimana? Ya kanan kiri. Kanan kiri. Itu kanan kiri. Itu di bawah. Iya, terus? Ya gimana sih? Katanya Gilmannya tadi ada di belakang kuda. Rodanya? Ya, di belakang kuda. Di belakang? Di belakang kaki kuda. Di belakang kaki kuda yang bagian belakang. Sana. Jaran, dasi, kepala, leher, kaki depan, kaki belakang, baru roda. Detail loh, orang detail Pak. Orang marah sih ini ora, detail, tertib Pak. Oleh pahami tertib Pak. Oke ya. Nah, sekarang kuda sudah di depan, Hilman di belakang. Udah lengkap apa belum? Belum. Oh, belum kenapa? Kusirnya belum. Kusirnya sudah di atas Hilman. Anak sama ayah udah numpang. Ayahnya di belakang, anaknya duduk di samping Pak Kusir. Kan gitu tadi. Apa yang terlintas di benaknya dengan? Udah komplit kok, udah lengkap. Bingung nggak? Sampai nyanyi kok apa? Padahal itu lah, aku sampai waktu TK, sampai gini hari masih diapalin. Coba kalau ngapal Quran ya, males kan? Kongkong golek lho surat apa ayat piro sampai yang ini 2 minggu ngono sing cetor. Cuma ya waladina amanu namanya Yohanes. Tapi nyanyian tadi dari sampai TK sampai saya di apa nih? Wajib boleh ngapal nih. Apa ya? Apa? Udah sempurna loh. Udah lengkap. Nih, nyambung ya loh. Ketawa-tawanya segini kamu. Saya bacanya nggak banyak. Kalau kudanya berhenti, delmannya berhenti. Iya. Loh, udah jalan kan harus dikendalikan. Makanya ada Pak Kusir yang mengendalikan. Nek Pak Kusir, kudanya suruh jalan, delmannya baru set. Kudanya disuruh berhenti, delmannya berhenti. Jadi delman itu mengiringi kuda. Delman itu mengiringi kuda. Iya betul. Oke. Nah, ngaji Bang, katanya ngaji.
ben petoke keren. Syekh Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang kita kenal dengan Imam Ghazali. Lukisannya ada yang rambutnya gondrong, kepalanya kayak saya ini, badannya yang mirip ya. Syekh Hujatul Islam. Beliau mengatakan an-nafsu kal-karosi. Nafsu itu bagaikan kuda. Jadi nafsu itu seperti Kuda. Oke. Bayangkan ketika kuda kita manja-manjakan, kira-kira yang terjadi apa pada diri kita? Sengsara, menderita, apa bahagia? Mati diinjek-injek jalan sampean. Jalan pirang tinggal ya. Taman manja-manjakan ini mati ketiban kuda. Kuda itu bagikan nafsu. Begitu juga kalau sampai memanjakan nafsu, siap-siap mati nom. Ini mana? Ayo. Remuk. Singkat ucapannya. Sekarang ini zaman apa? An-nafsu harus. Apa kan? An-nafsu harus. Nafsu itu bagaikan Kuda. gampang nggak Pak? Gampang Pak, ngaji kok susah. Itu aja zaman buat ngaji keren. Urusan bahagia menderita. Kedua, ketika kuda diikutin kemana saja maunya kuda, siap-siap menjadi orang yang puntang panting, gulung kuming, mobat, habis waktu. Kenapa? Jarang kok lagi. Jarang kambing jelas. Oke. Kuda itu nggak punya fungsi. Nanti kesini. Biar lari nanda kemana juga ayo aja. Dah sampai ngos-ngosan dari ada. Orang juga saya. Enggak nurutin nafsu. Makanya ini nggak tahu apa. Pengen yang jukur kira-kira. Kalau apa kira kuat nggak masuk orang itu. Misalnya si dia itu mesti kenanan dulu. Nurutin jarang kan betul. Orang yang pontang panting muat begitu. Ada yang salah. Rami menang itu. Loh. Cuma tadi itu loh. Naik Duluan. Duluan itu mewah. Teman kan enak ini. Mau dibeli naik Dilman. Udah ya? Oke. Jadi sebaiknya bagaimana? Kau manjakan kuda jangan. Kau ikuti maunya juga jangan. Baiknya apa? Jinakkan kuda itu. Belajar. Kendalikan kuda itu. Kalau sudah jinak dan bisa kau kendalikan, justru kuda mampu mengantarkan kemana tujuan yang kita tempuh. Ke kota, nyampe ke kota. Oke? Tapi harus dikendalikan. Yang mengendalikan siapa? Usir. Makanya ada surat namanya Kausar Usirun. Penikmatan yang banyak karena bisa mengendalikan. Bukan usir namanya kan, tidak bisa mengendalikan kuda. Paham ya? Jadi kuda bagikan apa? Nafsu. Kuping mendengar, mata melihat, nafsu. Yes. Yang mengiring apa? Pikiran. Oke? Pikiran, ucapan, tindakan. Hasilnya, ya, ketika kuda dikendalikan supaya baik jalannya, maka akan menjadi baik.
hasilnya Baik. bahagia, menyenangkan. Karena baik. Jadi pahami Pak. Wiringan itu mengiringi Pak. Kuda, kaki belakang kuda diiringi oleh roda kuda. Akhirnya kuda diiringi oleh delman. Karena kudanya dikendalikan oleh kusir sehingga baik jalannya. Tapi caranya supaya baik jalannya harus cari hari yang baik. Hari yang baik itu hari Minggu. Minggu. Bukan ngomong apa? Pak Nur. Apaan tadi yang pada hari Minggu kan gitu ya? Iya. Oh, hari Ahad. Minggu itu hari apa? Ahad. Ya, diganti juga nggak apa-apa. Pada hari Ahad turun ayat ke kota. Enak kan? Siapa Ahad? Allah. Qul huwallahu ahad. Siapa Ahad? Allah. Katakan Allah itu dia. Qul huwa, katakan dia. Dia itu siapa? Dia itu Allah. Allah siapa? Ahad. Qul huwa Allah ahad. Itu pengendali satu-satunya dalam hidup kita. Makanya pikiran dan hati gunakan tafakur bi ayatillah. Hati zikir kepada Allah. Cerdas enggak itu? Mulai sekarang 2024 jangan pintar, cerdas. Pintar doang. Sampai kok hidup cuma handling pintar, kalah sama HP saya. Mau tanya apa sama HP saya nih? Tanya apa sama HP saya? Dijawab. Kalau cuma pintar doang, nggak ada apa-apa ya zaman sekarang. Kudu cer. Terus. Oke. Pikirannya buat tafakur, hatinya buat zikir. Tafakurnya disebut ngolah pikir. Yang dipikirin ayat-ayat. Tadi naik delman istimewa ayat Allah bukan? Ayat Allah baiknya dikaji apa teman bacanya? Barusan ngaji apa tidak? Ngolah pikir enggak? Yang dipikirin apa? Input. Inputnya apa? Ada anak ikut ayahnya pergi ke kota naik delman istimewa, duduknya di muka di samping Pak Kusir yang mengendali kuda supaya kuda baik Jalannya. Kalau kuda baik jalannya justru dia. Jangan nyalakan nafsu. Tergantung kita, nafsu itu bisa berjasa buat kita. Kalau kita nggak ada nafsu nggak ada semangat untuk ngaji. Tapi karena kita kendalikan nafsu sehingga baik jalannya. Nafsunya mau pengen berangkat nang paslu, mau ngapain? Ngaji. Mau nonton kayak. Ini saya begini juga nafsu Pak ini. Boleh nggak ada nafsu? Boleh. Boleh. Nafsu yang terkendali kok. Baik kok jalannya. Kenapa? Saya punya keinginan nggak begini nih? Iya. Punya maksud nggak? Iya. Punya tujuan nggak? Iya. Tujuan itu sesuatu yang dibutuhkan nggak? Butuh. Saya butuh nggak begini nih? Butuh. Nah, iya, saya nggak butuh mohon Pak. Apa yang bisa saya lakukan? Guru ngaji loh. Guru ngaji itu nggak digaji Pak. Guru ngaji kok gaji bayar Pak. Minta bayaran? Gak enak. Bukan bayar itu lo mulai dari awal penjual ayat Allah ada. Jadi enggak. Terus kalau saya nggak punya tujuan, nggak punya maksud, apa yang saya harapkan saya begini ngotot-ngotot? Malam-malam pula. Pakai ngopi lagi. Rokok lagi. Ini kan nggak ada. Saya gini kan saya kepengen Pak. Saya pengen ilmu ini menjadi ilmu manfaat sehingga menjadi kekayaan yang tetap abadi. Saya mati, ilmunya masih dipakai jenengan. Pahalanya kalian terus. Amin. Halo. Betul nggak? Betul Pak. Jenengan ini kekayaan saya yang luar biasa. Jenengan ini adalah kemegahan buat saya. Makanya saya serius ngadepin jenengan. Harapan saya apa? Jenengan semua menjadi wadah yang akan menampung sedikit ilmu yang diberikan Allah kepada saya, yang saya tuangkan masuk wadah jenengan. Wadahku pecah.
Isih ono stoke nang ngene jenengan kabeh. Amin. Aku mati. Ilmunya dipakai sama jenengan. Diajarkan lagi. Ada multi level. Butuh nanggung dulu. Oh. Enggak, saya tenanan. Apa tenanan? Saya punya tujuan. Dengan kuda itu yang kita kendalikan supaya sampai pada tujuan. Nega. Soal kau segera motor pilih Pak. Aku lagi belum ceramah niru ngomong dari iso Pak. Sama Pak Cukup didukung sama telepon. Selanjutnya dulu belok jam berhubung saya ditunggu di tempat lain. Maka pengajian dari cukup sekian ya. Kalau ada waktu nanti mantun dikit. Kalau ada cukup di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada ukuran panjang boleh kita ketemu lagi. Wassalamualaikum amplop bisa saya. Bisa saya. Nanti balik lagi ke tempat sana bla 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 bla. Berhubung saya ditunggu di tempat lain, maka cukup sekian. Wassalamualaikum lagi. Bisa Pak Sogia. Tapi tidak mau salah. Halo. Ini aku gak ngerti apa yang akan saya harapkan. Sugeng enggak. Bujukan gue. Ini saya loh oh ya. Guru. Kalau ganti buju sugeng. Dua, Pak. Aku sugeng ora bojoran gue lho apa. Dua-duanya. Pengen gue bojo anake dulu. Banyak timbangan macam-macam. Jadi yo pengen jadi. Aku lumayan pengalaman. Ini bapak. Aku pengen nih. Jadi gimana Pak? Jadi kalau dikendalikan nafsu, ini kita bawa. Gitu. Akhirnya pikirannya menjadi buat tafakur dengan ayat Allah yang muncul dari lesanya adalah ayat-ayat Allah yang sedang diproses. Berorbit sini Pak. Manfaatnya benar. Nanti membawa kebahagiaan atau penderitaan. Akan terkendalikan tujuannya adalah apa? Ini pengendalinya. Ini benar. Makanya tirakat yang paling tinggi bukan sholat. Tirakat yang paling tinggi bukan puasa. Tirakat yang paling tinggi bukan sedekah. Tirakat yang paling tinggi bukan haji karena sholat bisa masuk tarawih, puasa bisa cuma 8 doang, zakat infak sedekah bisa batal, haji bisa maju. Kenapa? Hati. Halo. Tirakat yang paling tinggi adalah menjaga baiknya hati. Kalau hatinya baik, terkendali, pikiran pun terkendali, nafsunya terkendali, sikapnya terkendali, yang ada rasa bahagia. Nunggu nanti? Nunggu nanti? Enggak. Sekarang, saat ini, di sini, nyanyi rame-rame, naik di manis alhamdulillah. Ini buat apa tuh? Ini buat zikir. Nah, zikir itu, nah, ada tuntunan. Nah, makanya musholif mengatakan, kultu, aku katakan, bahwa makna zikir kolbi dan ada pun makna zikir kolbi, gitu ya. Antakum suatu zikir jari ialah bahwa ada gambaran zikir dari yang berjalan al-lisani di lidah. Apa yang disebut lidah? Sebutan yang berjalan melalui lidah. Hadirotan fihi, ini hadir ke dalamnya hati. Baru nyanyi ditakoni bingung. Jadi ini sama ini enggak? Ini yang lantang lain, hati ini rambut belas. Ya hadir. Kok bisa nyambung ya? Kok bisa nyambung ini ya? Coba sembuh. Mangan. Nyambung dong.
Angel lho Pak. Ngomongnya enak ngomongnya. Oleh mikirnya piye caranya ben nyambung itu. Oleh jadi kiai enak. Kiai enak melungguh ngopi itu. Iya. Jadi kiai Pak. Angkat melungguh nahan badan. Swidak kilo. Mulut ngecokros. Ucap mikir. Tangan enggak muncul. Apa yang gawe Pak. Walaupun terlalu sing bayar semangat Pak. Karena punya tujuan yang jelas. Ada pengendali siapa yang berjalan pada hari Ahad, berjalan hari menuju kota. Wong desa ning kota seneng Pak. Wong desa nek pengen jeneng-jeneng kudu ning kota. banyak cahaya Pak. Ning kampung petang. Itulah surga. Oke ya. Jadi yang namanya zikir qalbi itu sesuatu yang disebutkan lewat lisan itu ikut hadir ke dalam hati. Tadi waktu pada hari Minggu itu tak ya Pak. Berarti ada anak yang bapak ini dalam hatinya Pak. Ini di kota. Oh, naik Gilman. Wah, Gilman terbayang Gilman itu petok. Oh, berani orang ini. Gilman ini warnanya hilang. Misalnya. Jalannya itu Pak. Sikilnya pakai. Kenapa? Karena lihat. Karena pernah menyaksikan. Delman. Yang nggak jawab kan nggak pernah menyaksikan Gilman. Kayak produk yang susukan atau model. Belakangan ini ya, dulu banyak orang di sini cari rumput Pak. Itu orang Gandaria, karena di Gandaria masih ada. Yang jawab, jadi saya tahu menyaksikan. Yang tidak pernah menyaksikan di Delman bisa jawab. Apa yang terbayang? Kenapa kita pikir nggak bisa gitu? Nah, sama belum menyaksikan. Orang nggak kusuk-kusuk, nggak bilang mau kusuk untuk ketemu, bertemu kembali. Aladina ya duluna mulak robihim. Yakin dia berjumpa dengan Tuhan. Karena wilayah Rojiun, dia kembali berjumpa dengan Tuhannya. Doa dulu pernah berjumpa, dia kembali untuk berjumpa itu di dalam sholat. Dulu udah kata sholat. Kenapa sholat masih diantam rakaat? Karena dusta. Terus, awalnya kan lagi bukan sibuk. Tahu nggak kamu orang misalkan? Pada di kala dia itu, yatim satu. Ini satu aja dulu, yaitu orang-orang yang menerlanakan yatim. Kamu yatim itu apa? Yatim kan? Nggak punya bapak, nggak punya ibu. Anak yatim nggak punya bapak. Nggak punya apa? Punya apa tidak? Punya dia. Cuma udah nggak ada. Meninggal. Ya cuma pegatan yang di bapak. Meninggal nggak masih duit. Siapa yang yatim sebenarnya? Jiwa jenengan itu yatim piatu, jiwa jenengan, jiwa kita ini yatim piatu. Siapa bapaknya jiwa kita? Siapa mamanya jiwa kita? Sama terlantarkan. Sama nenek-nenek sembahyang, jiwanya keluar kemana-mana yang sana-sana terlantar. Enggak sampai bawah, Halo, Masa suatu dusta. Masa harus bagus suatu dusta. Halo, takbir Muhammad, tasbih Muhammad, tahmid Muhammad, tahlil itu apa? Ragane, Islam. Dan apa yang panjangin enggak berkawan. Jadi ini harus oke.
Ya. Wajariyatan alaihi dan apa ini? Jariyatan itu berjalan, jariyah mengalir. Sedekah jariyah itu sedekah yang mengalir, Pak. Pahalanya mengalir. Bukan kali yang mandek. Makanya jariyah itu harus mengalir segera, mengalir deras. Jadi manfaatnya mengalir. Pak, sampai kita mati. Jariyah itu berjalan, mengalir. Wajariyatan alaihi mengalir, berjalan di atas hati itu berjalan. Pikir. Yang diingat berjalannya kemana? Menuju semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Terus selalu bersama kepada Allah. Sehingga Allah menyatakan wa ana ma'ahu hina dzakaroni. Aku selalu menyertai dia selama dia berzikir kepada aku. Halo, asik gak? Mislu, contoh, misal itu. Ma'idha qala zakiru bilisanihi la ilaha illallah yakunu kadhalika qawlalaha bi qalbihi. Nah, contoh, apabila ada orang yang berzikir dengan lisannya, orang berzikir dengan bilisani, dengan lisannya, dengan apa-apa, la ilaha illallah yakunu kadhalika. Ada ia seperti yang demikian itu qailan, mengucapkan laha pada apa daerah di qalbi. Lisannya mengucapkan. Begitu juga hatinya la ilaha. Ucapannya la ilaha illallah, hatinya ikut. Jangan sini la ilaha illallah menghitungnya berkat. La ilaha illallah berkat. Ibu jangan la ilaha illallah jagane rakyat benar. La ilaha illallah berkat logo kiri. La ilaha illallah oke ustate. La ilaha illallah tambah amplope. Jadi pahami nggak ya? Contohnya, kalau karung dulu baru mulai sandal. Ini amin, hati nih kelingan sandal, sikapnya mesti gulei. Hati nih pak. Jadi udah bisa dipahami, bisa diterima akal, bisa dipastikan, bisa dibuktikan. Oke. Maka yakunu makna zikir qalbi bi ayakuna makna zikril jari ala lisani hadirun bihi. Ya. Maka yakunu dan kadang-kadang ya, kadang-kadang ada pula makna zikir qalbi yang diartikan zikir qalbu itu bi ayakuna makna zikril jari yaitu harus ada. Makna zikir itu yang berjalan ala lisan di atas lisan, hadirun fihi, hadir pula di dalam. Makna zikir yang diucapkan itu berjalan juga, makna zikir itu di dalam hati. Misalnya tahu maknanya, hatinya paham apa yang diucapkan. Kalau misalnya hari Minggu, tapi hatinya mana-mana jadi nggak sejalan, nggak paham apa yang dia ucapkan. Mislu, misal, karamnya sedikit lagi. Misalnya, ayakula bilisanihi, bahwasanya yakula dia mengucapkan atau menyebut bilisanihi dengan lisannya. Bisa juga dengan lidahnya, la ilaha illallah dengan lafaz la ilaha illallah. Diucapkan dengan lisannya. Yakunu makna hadil kalimat syarifah dan ada makna kalimat yang mulia ini alladzi huwa intiradul haqi. Yang maknanya itu ialah menyendirinya Allah yang hak.
bil ilahiyati dengan memegang ketuhanan, hadirun itu hadir bil qalbi di dalam hati. Ketika kamu mengucapkan la ilaha illallah dipahami dengan hatinya, maka makna kalimat yang mulia itu menjadikan keesaannya Allah yang hak. Makna la ilaha illallah itu adalah kesendirian Allah yang hak, ya, yang hak. Qiyamuhu binafsihi wada Iya. ahad. Itu naik Gilman jalan-jalan ke kota hari hak kebenaran. Dengan apa? Bilillahiyati, dengan ketuhannya, hadirul qalbi. Jadi kita merasakan kehadiran Tuhan dekat dengan diri kita. Ayo menunggu adem menunggu syaratnya siji iman loro eling. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Satu orang itu beriman, maka hatinya menjadi tenang, tentram, damai dengan mengingat Allah. Iman baru ingat. Iman artinya percaya, percaya karena dia kenal, kenal karena dia pernah menyaksikan. Karena kita nggak pernah ketemu, nggak pernah menyaksikan, kita akhirnya nggak kenal. Karena nggak kenal, kita susah untuk percaya. Karena nggak percaya, mau ingat-ingat juga bingung. Pun ya, paham ya? Wallahu a'lam. Kita ya, kita sampai situ dari belakangnya. Ada yang kurang paham mau ditanyakan, monggo silakan. Itu nyambung dong. Nyambung. Gimana? Monggo. Silakan. Atau ada yang mau disampaikan? Oh, saya mungkin ini hanya input ya, input. Saya memberi tugas 2 minggu yang lalu bulan Desember untuk mengumpulkan ayat-ayat yang diawali dengan wahai orang-orang yang beriman, dan kemudian saya tambahkan ayat-ayat yang dimulai dengan wahai manusia. Itu cuma lebih kurang cuma 20 ayat. Yang ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman cuma 89. Jadi cuma 110 lah. 109 ayat. Ya. Ini ibu-ibu malah jadi kayak skripsi gitu Pak. Jadi dia kumpulkan ayat dan artinya, kemudian di print, di fotokopi, dibikin kayak buku setebal sini loh, di fotokopi. Tadi kan ngasih ibu-ibu udah siap. Jadi saya akan berusaha memenuhi janji saya, karena akan saya bacakan, karena kan kalau baca sendiri kan nggak sempat alasannya, nggak ada waktu luang. Saya janji membacakan, tapi sekaligus anggap aja itu skripsi yang akan disidangkan, ya kan? Jadi bahasnya nanti waktu kuliah Pak. Kan kita ada KMA kan, kuliah mubalighin awliya desa. Kuliah untuk mempersiapkan kader-kader mubalik. Wali Songo itu harinya Sabtu malam Ahad. Dan itu bisa untuk bahan menyampaikan ayat, bisa bahan ceramah, bisa bahan kultum, bisa bahan ya ayyuhalladzina amanu, ya kan kita dapat kepada manusia. Kita dapat kepada manusia yang beriman. Nah, itu nanti akan kita bahas di kuliah mubalighin awliyaul islam. Jadi Sabtu malam Ahad. Ya, kalau bisa mau menghemat waktu, kan biasanya malam Sabtu ada jadwal latihan juga. Rebana apa kan tuh? Malam Sabtu jadwal latihan apa samro? Biasanya. Nah, jadi kalau bisa usahakan sholat isya di sini supaya habis isya paling selambat-lambatnya jam 8 sudah mulai. Saya rasa kuliah itu 1,5 jam sudah cukup lah. 2 jam akademik itu kan 45 tambah 45, 90 menit itu kan 1,5 jam ya Pak. Nanti setengah 9 selesai. Jam 8. Iya. Enggak, kalau
Isa itu kadang-kadang jam lewat sedikit. setengah 8 Pak. 7:20. ya kalau bisa mulai jam setengah 8 9 atau sedapatnya lah nggak apa-apa. Yang misalnya yang penting biasanya bapak latihan kan jam 9 ya, itu buat jam 9. Kita ngaji itu ya satu-satu aja. Kalau bisa 3, 4, 5, 6 ayat ya lumayan jadi lebih cepat. Tapi kalau saya dengar ya satu-satu nanti pakai papan tulis. Jadi kalau hal-hal yang memang perlu untuk memberikan wawasan tambahan itu bisa dicatat. Kalau itu kan cuma ayat sama artinya. Barangkali nanti ada apa yang perlu ditambahkan untuk memperjelas, ya, untuk pemahaman penjelasan bisa dicatat. Ya, papan tulis kan itu Pak ya. Di rencananya gitu. Jadi di TMA dari oke. Tapi nanti kayaknya mulainya bukan besok, minggu depan. Minggu depan juga kayaknya, ya minggu depan bisa. Tapi minggu depan kayaknya kok bisa, karena acara saya dan si Ar malam Sabtu kan. Kita malam minggunya, Sabtunya bisa minggu depan berarti. Kalau besok belum bisa Pak. Saya kan mau ke Jogja dulu, karena hari Jumat. Paling sampai sini Senin. Ya, minggu depan aja. Ya, bapak-bapak yang mau ikut itu silahkan bikin supaya jangan punya referensi gitu loh. Gampang Pak itu. Atau gini kalau yang nggak sempat, untuk kopi yang sudah jadi aja lah. Kita tak kasih keringanan, nggak usah bikin skripsi, udah nyontek aja udah. Mau sarjana sekarang modelnya ngomong, skripsinya Nyontek ibu aja lah. orang pada saya bayar joki 4 juta, nggak jadi skripsinya yang itu jokinya nggak. KB. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan nanti sambil ngopi atau sambil sarapan, nanti kelihatannya dari masa beras aja. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi muslimin, mukminin, muslimin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik warhamna anta khairur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu wa barik wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.